Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ari Muhammad Juliansyah. Di sini bersama tutor Soka Belajar juga. Di sini kita akan kembali lagi ke mata kuliah analisis pasar modal, portofolio, dan investasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menggabungkan pertemuan 10, 11, 12 dengan pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang financial statement analisis atau analisis fundamental. Terus yang kedua kita akan membahas tentang analisis teknikal, terus juga valuasi saham. Lanjut ke, oke, yang pertama, apa sih fundamental analysis itu? Jadi, setiap kita untuk ingin melakukan investasi dan kita pastikan kita perlu menilai sebuah perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut itu bagus atau enggak, apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus atau enggak. Dan fundamental analysis itu menilai sebuah perusahaan berdasarkan kinerja keuangannya. Jadi, analisis yang digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dengan cara mengukur kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri, dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan juga mikro. Dan di dalam fundamental analysis itu, kita akan sering berurusan dengan annual report atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Dan di dalam annual report itu ada beberapa indikat, ada beberapa apa ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang laba rugi. Jadi laba rugi itu menilai isinya itu berapa pendapatan yang dihasilkan oleh si perusahaan. Yang pertama ada pendapatan bersih. Jadi kalau misalkan pendapatan bersih itu tuh total pendapatan perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran. Berarti kalau pendapatan bersih itu tuh belum dipotong sama pajak dan juga bunga. Sedangkan biaya operasional itu biaya untuk menghasilkan si alat atau si produknya. Jadi biaya operasional itu mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Ini termasuk biaya produksi, biaya gaji karyawan, biaya sewa, biaya administrasi, dan lainnya. Dan terakhir yang paling eh, bersih itu yang paling dihitung untuk melihat keuntungan itu ya laba bersih. Kalau misalkan laba bersih mah itu pendapatan bersih perusahaan setelah semua biaya, semua beban itu tuh dibayar, termasuk pajak, bunga, dan lain-lain. Kemudian komponen yang selanjutnya itu ada neraca. Jadi eh, apa balance sheet. Jadi yang pertama di komponen neraca itu ada aset lancar. Aset lancar itu tuh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang dalam waktu yang singkat. Biasanya itu 1 tahun, kurang 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti apa? Contohnya kas, piutang, terus juga ada persediaan barang. Kemudian ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu tuh utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang, seperti utang dagang atau tagihan yang harus dibayar. Kemudian ada aset tetap. Berbeda dengan aset lancar, aset tetap itu tuh sumber daya perusahaan yang dimiliki untuk penggunaan jangka panjang, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Terus ada utang jangka panjang, utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti pinjaman jangka panjang. Mungkin tadi kalau misalkan aset lancar itu tuh aset yang liquid, kalau misalkan aset tetap itu yang nggak liquid. Kemudian ada komponen arus kas. Di dalam komponen arus kas itu sendiri ada arus kas operasional. Arus kas ini tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dari operasi bisnis inti mereka. Terus juga ada arus kas investasi, jadi mencerminkan jumlah uang yang dihabiskan atau diperoleh perusahaan dari aktivitas investasi seperti pembelian aset, terus juga penjualan investasi. Dan yang terakhir itu ada arus kas untuk pendanaan. Jadi arus kas ini arus kas ini itu mencerminkan arus masuk dan keluar uang dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau IPO, terus juga pembayaran dividen. Kemudian komponen yang selanjutnya itu ada rasio keuangan. Jadi rasio keuangan sendiri juga ada beberapa eh, kategori. Yang pertama berdasarkan likuiditas, jadi mengukur seberapa liquid eh, keuangan yang ada di perusahaan. Yang pertama ada berdasarkan rasio lancar atau current current apa ya current bukan current tapi current rasio. Jadi current rasio ini tuh dihitung berdasarkan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi si current rasio atau aset rasio lancar itu tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang mudah dicairkan.
Terus ada quick ratio yang lebih liquid dari yang tadi. Kalau misalkan quick ratio itu aset lancar itu dikurangi dengan persediaan karena menganggap si persediaan itu tuh sebenarnya tidak terlalu liquid. Bukan tidak terlalu liquid, tapi eh iya tidak terlalu liquid dibandingkan seperti yang tadi kas. Kemudian ada rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas itu untuk menghitung rasio keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama ada return on asset. Jadi menghitung eh, laba bersih berdasarkan total aset yang perusahaan punya. Terus juga ada return on equity, berarti menghitung laba bersih berdasarkan dibandingkan dengan ekuitas yang perusahaan punya. Kemudian rasio keuangan yang selanjutnya itu ada rasio nilai pasar. Jadi kalau misalkan rasio nilai pasar itu tuh eh, menghitung harga sahamnya apakah ini nih yang pertama ada price to earning atau earning per share. Jadi earning per share ini tuh merupakan harga saham dibagi laba per saham. Artinya apa? Jadi earning per share ini tuh digunakan untuk mengevaluasi nilai relatif saham dengan membandingkan harga pasar dengan laba yang dihasilkan. PE ratio itu kalau tinggi itu bisa menunjukkan bahwa investor memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja masa depan perusahaan. Kemudian ada price to book ratio. Bedanya kalau misalkan price to book ratio itu dibandingkan dengan nilai buku per saham. Oke, mungkin tadi kita bahas tentang apa fundamental, analisis fundamental. Selanjutnya itu tentang analisis teknikal. Kalau misalkan analisis fundamental itu tuh dihitung berdasarkan apa kita mengevaluasi berdasarkan kinerja perusahaannya. Kalau misalkan analisis teknikal itu tuh kita tuh menghitung performa perusahaan berdasarkan data historis, lebih khususnya itu data historis si harga sahamnya. Dan untuk metode yang digunakan di technical analysis itu yang pertama ada candlestick. Jadi kalau misalkan kita lihat pergerakan harga saham mungkin seperti di trading view yang bentuknya seperti itu tuh dinamakan candlestick. Jadi candlestick itu kan kadang ada yang hijau, ada yang merah. Dan artinya apa? Jadi yang pertama, ini udah bisa berbentuk. Jadi ketika pasar dibuka itu kan ini nih. Ketika pasar dibuka, kemudian naik, ini tuh high, maksudnya ini tuh titik puncak di mana harga saham itu tuh berada. Dan ketika ditutup, maka akan terbentuk seperti ini. Karena harga ditutup itu lebih besar daripada hari dibuka, maka signal-signalnya itu warna hijau. Dan ketika yang low itu berarti si harga saham itu tuh sempat menyentuh yang paling bawah sini. Terus juga harga saham sempat menyentuh yang paling tinggi ini. Kemudian misalkan dibuka lagi sahamnya di sini, sempat menyentuh sempat menyentuh harga yang tinggi, cuma ternyata turun lagi ke bawah, kemudian ke atas lagi dan pasarnya ditutup. Dan inilah karena kita tadi apa eh, ketika dibuka harga saham ketika ditutup itu lebih kecil daripada harga saham ketika dibuka, makanya candlestick-nya itu merah. Dan biasanya untuk analisis candlestick itu eh, analisisnya itu melihat beberapa pola yang dilakukan dan mungkin untuk pola-polanya itu bisa dicari di buku-buku terkait. Kemudian ada chart pattern. Kalau misalkan candlestick itu jangkanya itu lebih pendek, ada jangka yang lebih panjang lagi yaitu menganalisis bentuk chartnya. Dan sama seperti yang tadi, jadi untuk sistemnya itu melihat pola. Jadi ketika mungkin polanya seperti ini, apakah setelah ini tuh harga saham itu bakal turun atau naik? Gitu. Dan mungkin untuk pola-polanya itu bisa akan dilampirkan di Drive. Oke, kemudian juga ada trend analysis. Jadi untuk trend analysis itu eh, menghitung hampir mirip sama yang tadi, cuman di sini itu kita tuh menggunakan beberapa alat bantu, menggunakan beberapa apa ya namanya? Yang pertama itu ada simple moving average. Jadi simple moving average itu digunakan untuk menghilangkan garis-garis kasar ini kan kalau misalkan kita lihat si harga saham itu sangat fluktuatif. Dan kalau misalkan fluktuatif kayak gitu, kita itu akan sulit untuk melihat sebenarnya ini tuh apakah sedang turun atau sedang naik. Jadi simple moving average itu membantu menghilangkan
fluktuatif yang tadi dengan menghilangkan fluktuatif yang tadi sehingga kita bisa melihat sebenarnya dalam rata-ratanya itu si harga si saham itu bergerak seperti apa. Jadi moving average itu indikator analisis teknikal yang menghitung rata-rata harga penutupan suatu aset dalam periode waktu tertentu. Ada yang dalam 5 hari, 20 hari, atau 50 hari. Dan simple moving average ini itu bertujuan untuk menghaluskan pergerakan harga dan mengidentifikasi dengan arah tren. Kemudian ada RSI. Kalau misalkan relative strength index ini tuh mengukur kekuatan dan kecepatan pergerakan harga terbaru untuk menentukan kondisi overbought atau oversold. Jadi kalau misalkan kita lihat ketika si sahamnya itu turun, maka berarti kan artinya banyak orang yang jual. Makanya di sini si RSI-nya tuh lebih dari ini tuh kan yang abu ini tuh satu, ini nol, yang abu bawahnya itu satu. Nilai RSI itu tuh ketika lebih dari eh enggak, maaf tadi salah, bukan satu dan juga min satu. Tapi intinya ketika eh, banyak penjualan dan juga banyak pembelian terjadi, maka si RSI itu akan menunjukkan apakah kondisinya sedang overbought atau oversold. Kemudian ada volume analysis. Volume analysis ini tuh metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan validitas pergerakan harga saham dengan melihat jumlah saham yang diperdagangkan. Jadi yang di sini tuh merupakan pergerakan harga sahamnya, sedangkan yang di bawah itu tuh merupakan volume atau banyaknya transaksi yang terjadi. Jadi ketika volumenya tinggi saat harga naik, berarti trennya itu naik kuat dan valid. Jadi kan ketika harga tinggi itu banyak orang yang membeli, jadinya valid gitu. Banyak orang yang membeli, banyak yang transaksi, terus juga harganya naik. Dan sebaliknya ketika volumenya tinggi saat kondisinya turun seperti ini, berarti banyak orang yang menjual si saham tersebut. Dan tapi ketika kalau misalkan volumenya rendah, itu artinya tuh terjadi keraguan pasar, terus juga trennya itu lemah. Oke, mungkin yang tadi kita sudah bahas analisis fundamental, kita sudah bahas analisis teknikal, kita lanjut ke valuasi saham. Valuasi saham itu adalah proses menghitung nilai wajar atau nilai intrinsik suatu saham menggunakan berbagai model keuangan. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah suatu saham itu layak dibeli, dijual, atau dihindari berdasarkan perbandingan antara nilai wajarnya dengan harga pasar saat ini. Jadi maksud di sini tuh bukan kadang, ada kondisi di mana sebuah harga saham itu tuh eh, apa under value atau sebenarnya harganya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai perusahaannya, atau ada eh, saham yang harganya itu over value atau kemahalan. Dan salah satu model yang digunakan untuk menentukan suatu eh, apakah suatu saham itu tuh dibandingkan dengan nilai pasar itu tuh over over apa ya, under value atau over value. Jadi di salah satu modelnya itu dividen diskon model. Jadi model ini tuh menghitung nilai saham berdasarkan eh, jadi intinya kalau misalkan DDM itu tuh menghitung harga saham yang sebenarnya dibandingkan dengan nilai pasar. Jadi ketika kita nanti sudah menghitung dengan model ini, kita bandingkan dengan nilai pasar. Apakah saat ini nilai pasar itu lebih besar dari model ini atau enggak? Ketika nilai pasar itu misalkan kita ngitung menggunakan dividen diskon model, harga saham perusahaan itu tuh 1.000. Tapi ternyata harga pasar saat ini tuh misalkan eh, misalkan 5.000. Itu artinya kan sebenarnya harga pasar saat ini tuh kemahalan atau disebut juga dengan over value. Seperti itu penggunaannya. Dan jadi diskon dividen diskon model itu adalah metode valuasi saham yang menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan nilai sekarang dari sebuah dividen yang diharapkan dan akan diterima di masa depan. Tapi untuk metode ini tuh cocok digunakan yang pertama untuk perusahaan yang stabil. Artinya fluktuasi tidak sahamnya itu tidak terlalu fluktuatif. Terus kemudian si perusahaan itu sudah mapan. Terus juga yang paling penting sesuai dengan namanya dividen diskon model itu rutin membagikan dividen setiap tahun. Contoh perusahaannya apa? Contohnya BCA, terus juga Bank BRI dan lain-lain. Dan untuk rumusnya seperti ini,
value nilai saham si perusahaan itu sama dengan D. D itu apa? Dividen per share dikali satu tambah G. G itu growth. Growth apa? Pertumbuhan si perusahaannya. Dan pertumbuhan si perusahaan itu didapat dari mana? Yang pertama, kita ngitung dividen DPR dulu atau dividen payout ratio. Jadi kita ingin melihat berapa rasio yang di keuntungan dari perusahaan itu tuh untuk dividen itu berapa. Jadi ngitungnya tuh dividen per share dibagi earning per share. Dan nanti kita ngitung retention ratio. Jadi keuntungan perusahaan untuk biaya pengembangan atau investasi untuk perusahaan itu berapa. Dan rumusnya itu satu kurangi dividen payout ratio. Dan ketika sudah dapat retention ratio, maka retention ratio-nya itu dikali dengan return on equity. Dan didapatlah nilai G. Terus ada nilai R. R itu apa? Expected rate of return. Ini tuh nilai yang kita nilai yang kita tentukan sendiri dan nilai itu dihitung berdasarkan yang pertama kinerja perusahaannya, data historis kinerja perusahaannya beberapa tahun ke belakang, terus juga menilai melihat berdasarkan kondisi ekonomi. Misal ketika ada perusahaan yang mungkin karena kondisi ekonomi sekarang itu eh, menunjukkan bahwa tidak akan menguntungkan ke perusahaan tersebut, maka expected rate of return-nya itu bakal tinggi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf jika ada kesalahan selama proses tadi. Nama saya Ray Muhammad Juliansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.